melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat At-Takwir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu
Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ayat ke-27 dari surat At-Takwir. Apa bunyinya? In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan peringatan untuk seluruh alam. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk semua manusia dan semua jin. Ya. Tanpa terkecuali. Mulai dari dulu sampai sekarang sampai hari kiamat. Lintas waktu. Dan lintas tempat. Dimanapun manusia berada, maka dia mendapatkan karunia Al-Quran. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau memang Al-Quran ini diperuntukkan untuk semua manusia, apakah semuanya dapat hidayah Al-Quran? Dapat apa betul? Tidak. Berarti Al-Quran itu untuk semuanya atau untuk sebagian? Ini jadi bingung ya. Ini mantap banget universalitas Al-Quran. Ya. Napa universalitas Al-Quran? Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh manusia. Tapi kok kalau dipikir-pikir yang dapat hidayah kok nggak semuanya? Hanya sebagian yang dapat hidayah. Berarti yang benar itu Al-Quran untuk semua orang atau untuk sebagian orang? Semua. Semua yang dapat hidayah. Jawabannya ada di dalam ayat yang akan kita pelajari malam hari. Betul Al-Quran diturunkan untuk semua manusia. Tapi untuk mendapatkan hidayah yang ada di dalam Al-Quran, ada apanya? Ada syaratnya. Orang yang memenuhi syarat, maka dia akan dapat. Berarti kebalikannya nopo? Orang yang tidak dapat, berarti tidak memenuhi nopo? Syarat. Kita ulangi. Al-Quran diturunkan untuk semua manusia. Sehingga semuanya berhak mendapatkan hidayah Al-Quran. Tapi untuk mendapatkan hidayah itu ada apanya? Ada syaratnya. Siapa yang memenuhi syarat itu, maka dia akan mendapatkan hidayah. Dan siapa yang tidak memenuhi syarat itu, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah. Saya kasih contoh. Ketika pagi hari Allah menerbitkan matahari, maka matahari itu akan menyinari semua alam semesta. Berarti semua manusia punya potensi untuk menikmati sinar matahari. Ada syaratnya atau tidak? Ada. Apa syaratnya? Metu.
Metu sekarang nanti. Tegang omah. Keluar dari rumah. Atau minimal jendelanya dibuka. Jadi kalau ada orang katanya matahari untuk semua manusia, buktinya sampai sekarang saya kekurangan vitamin D. Berarti sendiri ngasih tempun di, ya nung kamar, jendelanya ditutup, ya salah siapa? Bisa dipahami nggak ilustrasi ini ya? Ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk semua manusia. Nggak peduli apa warna kulitnya, nggak peduli apa sukunya, nggak peduli apa warga negaranya, nggak peduli apakah dia tua, muda, laki-laki, perempuan, tinggal di Jawa, tinggal di Sumatera, di Indonesia, di Cina, di Asia, di Amerika, di Afrika, di Australia, semuanya punya potensi. Dikasih potensi yang sama oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan hidayah. Tapi untuk mendapatkan hidayah Al-Quran itu ada syaratnya. Dan syarat itulah yang disebutkan di ayat yang akan kita pelajari malam hari ini. Ayat pinten? 28. Apa bunyinya? Liman sya'a minkum ayyastaqim. Siapakah yang akan memanfaatkan? Siapakah yang akan mendapatkan manfaat secara maksimal dari Al-Quran? Jawabannya, liman sya'a minkum ayyastaqim. Siapa di antara kita yang punya tekad, yang punya keinginan kuat untuk istiqomah, yang punya kehendak, keinginan, tekad untuk meniti jalan lurus yang telah digariskan oleh Al-Quran. Berarti syaratnya harus punya nopo? Tekad. Supaya orang dapat hidayah itu harus tekad mengejar hidayah. Jadi supaya dapat hidayah itu harus aktif apa pasif? Hah? Aktif nopo pasif? Harus aktif. Kata sinten? Salman. Salman sinten? Al-Farisi. Al-Farisi dari pundi? Persia. Persia itu kalau sekarang pundi? Pundi? Iran. Toh? Afghanistan. Ya, itu Persia. Salman melakukan perjalanan untuk mencari hidayah dari mana? Persia sampai ke Madinah. Jauh apa dekat? Jauh? Atau di Banjar ngene apa? Berarti kalau jenengan datang dari Banjar ke sini, ya lumayan. Tapi ya urungan apa-apa nek. Dibandingkan sinten? Salma. Apa maning kang kali kabung? Apa maning kang Kedung Wulu? Itu masih nopo? Masih dekat. Ya. Jadi untuk mendapatkan hidayah harus aktif. Karena ada sebagian orang jadi ngurung sholat, maaf, urung oleh hidayah. Bu, wis tuwa urung kudungan. Urung oleh hidayah le.
Kok masih main riba? Belum dapat hidayah. Kok masih judol? Belum apa? Dapat hidayah. Loh, Anda aktif atau enggak untuk mencari hidayah? Jadi untuk mendapatkan hidayah, syarat mutlak pertamanya harus punya tekad yang kuat. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Sya'a, pengen, mau, tekad. Ya. Memiliki kehendak di dalam hatinya untuk istiqomah. Dan kehendak itu harus dibuktikan dengan usaha. Kalau tekad itu tempatnya di mana? Di hati. Tekad itu tempatnya di hati. Keinginan itu tempatnya di hati. Kehendak itu tempatnya di mana? Di hati. Sesuatu yang ada di dalam hati ini harus diwujudkan dalam usaha lahiriah. Makanya Salman gak cukup hanya sekedar pengen dapat hidayah. Tapi beliau mengejar hidayah tersebut. Aku lo pengen tangi subuhan. Tapi angel. Saya pengen bangun subuhan gak telat. Tapi susah. Alhamdulillah sudah punya modal nopo? Pengen lumayan. Daripada orang. Alhamdulillah sudah punya keinginan. Tapi keinginan tok gak cukup. Harus diiringi dengan usaha. Napa usahane? Tidur gasik. Jam pinten? Jam 7 urung. Salat dhisik. Jam pinten? Bar isya. Nah, bar isya niku jam pinten? Jam 12 ya bar isya, Ustaz. Kalau memang nggak ada kegiatan apa-apa, ngapain begadang? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nawma qabla al-isya wal haditha ba'dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benci tidur sebelum isya, ngobrol setelah isya. Rasul SAW nggak suka apa? Tidur sebelum isya dan ngobrol. Kan. Itu Nabi nggak suka. Habis isya. Aku ora topokan Ustaz, kur dolanan HP pada baik. Intinya aktivitas yang tidak bermanfaat. Itu intinya. Ya. Sudah tahu susah bangun. Kalau subuh, kok nggak ada upaya? Harus ada upaya. Upayanya tidur apa? Kasih. Cukup? Belum. Apa? Doa. Apa? Doa. Mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Minimal bismika Allahumma amutu wa ahya atau ahya wa amut. Minimal itu. Minimal. Syukur-syukur. Ditambah yang lain. Ada ayat kursi. Ada al-ikhlas. Ada al-falaq. Ada an-nas. Diusapkan kemana? Ke sekujur tubuh semampunya.
Apalagi? Hah? Subhanallah. Berapa kali? 33. Alhamdulillah. 33. Allahu Akbar. 34. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kurang? Masih kurang? Abu Arif? Minimal itu. Minimal itu. Dan masih banyak bacaan-bacaan yang diajarkan sama Rasul SAW sebelum tidur. Kalau perlu, dengan doa yang serius. Ya Allah, bangunkan subuhan. Ya Allah, bangunkan subuhan. Nanti akan dibangunkan beneran sama Allah. Nanti kita akan jelaskan hadisnya. Bahwa usaha yang kita lakukan walaupun minim. Walaupun apa? Minim. Allah akan respon dan berikan balasan yang besar. Usahanya minimalis, balasannya apa? Maksimalis. Nanti kita akan jelaskan hadisnya. Dah, berarti baca doa. Tidur kasih, baca doa. Terus pasang alarm. Pasang apa? Alarm. Kalau termasuk orang yang nggak bangun dengan tutut, ya. Nanggonya sing pring. Karena ada sebagian orang tutut ora tangi. Ya, berarti tuku jam sing sawu. Dan biasanya langsung apa? Pruk. Turu maning. Berarti harus ada effort. Apa effortnya? Taruh di mana? Nanti. Aja kaduan ora krungu. Di mana? Di atas lemari. Di dalam kamar. Sehingga untuk mematikannya harus apa? Harus bangun. Cukup? Belum? Masya Allah. Apa maning? Minta tolong. Kepada siapa? Kepada orang lain. Untuk membangunkan. Kalau anak minta tolong kepada siapa? Orang tuanya. Kalau suami minta tolong kepada istrinya. Kalau teman di pondok minta tolong sama rekannya. Minta tolong. Dan kalau perlu, ya bilang. Nanti kalau saya nggak mau bangun, tolong. Ya, jadi siram. Diapain? Diperciki. Percikin apa? Air. Subhanallah, ada kejadian. Nyata. Kalau nggak salah Ustaz Zaid yang cerita. Hafizahullah. Jadi beliau punya teman di pondok. Itu cara membangunkannya unik. Tahu nggak pakai apa? Pakai duit. Jadi kalau ada duit diletakkan di apa? Hidungnya langsung tangi. Hebat loh. Jadi dia bisa membedakan kaos kaki sama apa? Atau kertas biasa itu nggak bangun. Kertas biasa nggak bangun. Bangunnya apa? Duit. Dan kalau nggak salah uniknya duitnya itu harus yang 50.000, 100.000. Jadi kalau 2.000 ora tangi. Wah, zat tekor zat. Masa setiap bangun berapa? 100.000. Berarti sebulan? Berapa? 3 juta Ustaz. Waduh, anaknya 5. Ya enggak harus kayak gitu. Kan beda-beda. Kemudian duitnya juga nggak harus dikasih kan. Yang penting sudah apa? Sudah bangun.
Jadi nggak cukup kita punya tekad. Harus diiringi dengan apa? Usaha. Ya. Dan alhamdulillahnya, seperti yang tadi saya sampaikan, walaupun usahanya minimalis, balasannya apa? Maksimalis. Apa hadisnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man taqarraba ilayya shibran, taqarrabtu ilaihi dhira'an." Siapapun manusia yang mendekat kepadaku, kepada sinten? Allah, satu jengkal. Kenapa? Satu jengkal. Maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jengkal kali apa? Hasta. Panjang mana? Hasta. Jadi ketika kita mendekat kepada Allah satu jengkal, melakukan sebuah kebaikan, walaupun itu kecil, maka Allah akan memberikan balasan yang besar. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa man taqarraba ilayya dhira'an, taqarrabtu ilaihi ba'an." Dan barang siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Sedepa sepinten? Ini sedepa. Dari mana? Ujung jari kanan sampai ujung jari kiri. Berarti ketika kita mendekat kepada Allah satu hasta, Allah akan mendekat kepada kita satu depa. Berarti antara yang kita kerjakan dengan balasan yang Allah berikan, lebih besar mana? Balasan. Coba jenengan bayangkan. Menyingkirkan ranting. Kenapa? Ranting. Yang mengganggu orang di jalan. Jenengan punya pohon mangga di depan rumah, rantingnya sudah kemana? Sudah ke jalan. Bolak-balik nyampluk. Kemudian kita ambil parang atau kita ambil gergaji, kita potong. Yang menjorok ke jalan. Gampang atau susah? Gampang. Apa kata Nabi SAW? Ada orang masuk surga dengan menyingkirkan ranting yang mengganggu orang di jalan. Coba bayangkan. Antara yang kita kerjakan dengan balasan yang diberikan, jauh lebih istimewa apanya? Balasannya. Masalahnya kita mau melakukan itu atau tidak. Ini bukan hanya terkait dengan perintah Allah loh. Tapi juga terkait larangan Allah. Ketika kita terjerumus kepada larangan Allah, melakukan dosa dan maksiat, kita jatuh, maka Allah akan bantu kita untuk bangkit kembali. Berapa kali Allah akan bantu? Berapa kali? Tak terhingga. Karena Allah itu salah satu namanya adalah At-Tawwab. Apa? At-Tawwab. At-Tawwab itu artinya yang maha membantu untuk tobat. Dan maha menerima tobat.
Jadi sebelum kita bertaubat, kita dibantu dulu sama Allah. Caranya gimana? Digugah hati kita. Kenapa? Digugah. Dibikin punya keinginan untuk bertobat. Merasa gelisah dengan kehidupan yang dijalani hari ini yang tidak ideal. Sehari-hari kerjanya maksiat. Kemudian merasa tidak tenang, merasa gelisah, pengen baik. Digugah hati seorang hamba untuk bertobat. Berapa kali? Berkali-kali. Setiap jatuh dibantu sama Allah supaya bangun. Gak cukup hanya sekedar dibantu supaya tobat. Setelah bertobat maka Allah Subhanahu wa taala akan berkenan menerima taubat tersebut. Berapa kali Allah akan mau menerima? Tak terhingga. Itu namanya maha menerima taubat. Jadi kalau maha itu nggak ada nopo, nggak ada batasannya. Jadi walaupun kita berulang kali melakukan dosa dan tobat lagi, dosa, tobat lagi, dosa, tobat lagi. Sebanyak apapun kita ulang itu, yang penting diakhiri dengan tobat, maka Allah akan berkenan untuk menerima. Bukankah itu adalah pertolongan yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala? Masalahnya kita mau nggak untuk berusaha? Dan usaha itu diawali dari Al-Quran. Makanya ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, liman sya'a minkum an yastaqim. Siapapun di antara kalian yang ingin istiqamah, sebelumnya ayat tentang in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran. Maka kalau kita pengen istiqamah, pengen mendapatkan hidayah, mulailah dari Al-Quran. Usaha lahiriah kita. Setelah punya tekad, kita iringi dengan usaha lahiriah. Usaha lahiriahnya adalah dengan membuka Al-Quran. Kemudian, membacanya. Setelah membacanya, terus berusaha untuk memahami isi. Setelah paham isinya, diapain? Diamalkan. Bagaimana kita akan mendapatkan hidayah Al-Quran? Lawong Al-Quran tidak tahu letaknya di mana. Kalaupun tahu masih dibungkus rapi seperangkat alat sholat. Napa niku? Mahar. Ya. Jadi saking setiane karo mahar, esih napa? Terbungkus rapi, rukuwe, apa maning? Qur'ane, sajadahe. Berarti lah tahu salat ya gue. Ya ada usaha sajadah yang lain, Masya Allah. Nah, buka Al-Qur'annya. Aja buka HP terus. Kan Qur'annya nang HP, Ustaz. Alasan maning. Oke, Al-Qur'annya di HP. Jenengan di HP ada berapa aplikasi? Ora tau ngitung ya. Saking apa nih? Saking akeh. Katakanlah ada 20 aplikasi. Salah satunya apa? Al-Qur'an. Ketika jenengan baca Al-Qur'an pakai HP yang isinya 20 aplikasi. Baru dapat satu halaman. Muncul notifikasi. Nopo? WA masuk. Apalagi? Shopee masuk. Ya. Apalagi? Ya, Lazada masuk. Ya, IG masuk. Facebook masuk. Pertanyaannya. Jadi baca Al-Qur'annya berapa menit? Malah nggak jadi. Ya. Sudah ambil mushaf Al-Quran. Sekarang hampir di setiap masjid ada apa? Mushaf Al-Quran. Lawang sampai ke masjid pun masih dolanan HP.
Bayangkan sudah komat esi nyekel HP. Sudah imamnya Allahu Akbar, esi balas WA. Begitu Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung apa? Buka HP. Minimal 6 masjid ya Quran. Apa? Quran. Jadi semuanya diawali dari apa? Al-Quran. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.